Sampai bingung tuh. Aduh, ini mudah-mudahan nih jangan sampai nampak ini. Soalnya posisinya sebenarnya di kolam renang itu ada security bang. Cuman kalau malam itu kan jadi digelapin. Jadi kita patroli ke situ juga. Saya udah diangkat jadi dandro gitu kan. Saya di pos. Saya lagi di depan. saya lagi ngadep ke arah sana bang, pojokan. Pojokan. Nggak tahu, nggak sengaja gitu. Saya ngeliat gini. Itu apaan ya? Pas udah kayak gitu, nggak lama kok dia gini bang nih, loncat. Wih, apaan tuh? Saya bangunin itu teman saya. Bangun. Ngapa Dan? Sini Dan. Lu mau ngeliat pocong nggak? Saya gituin kan, karena posisi dua jadi kayak orang berani gitu bang. Itu dia langsung kayak orang apa ya? Baru pertama kali lihat, jadi kayak orang takutan gitu bang, takutnya yang biasa tuh. Sampai ngeri ngeliatnya gitu kan. Udah saya tidur lagi, nggak apa udah ini gua. Ya udah gua mau ngencing dulu. Pas lagi ngencing ya kan, mau kamar mandi, jek, duduk bang di tangga bang. Pocong duduk, belum pernah kan lihat pocong duduk. Ya Allah bang, pocong duduk bang begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Putra Sidik di Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Nah, di video kali ini eksklusif banget nih. Karena biasanya Timur Misteri ada di studio, sekarang gue lagi keluar nih, nyamperin narasumber yang katanya narasumber gue ini ngalamin kejadian horor sewaktu bekerja menjadi security. Ini pengalamannya banyak banget dan horor banget nih. Lebih baik kita sapa dan berkenalan langsung aja nih sama narasumbernya. Di samping gue sudah ada Pak Dede nih. Pak Dede, apa kabar Pak Dede? Baik bang. Sebelumnya terima kasih nih Pak Dede. Saya dan tim Timur Misteri dikasih nyaba nih ke tempat Pak Dede. Dan tempatnya juga nih buat teman-teman semua ini horor banget nih. Ini cerita langsung di lokasi horor. Ini belakang gusuran nih Pak ya? Gusuran Pak. Yang mau dibuat tol ya? Yang mau dibuat tol. Oke, ini gokil banget nih. Dan ya lagi-lagi yang tadi gue bilang, narasumber gue ini Pak Dede seorang security Pak ya? Security. Dan ngalamin kejadian-kejadian horor. Dan katanya Dandru Bapak aja nih sampai resign ya Pak ya? Sampai resign. Banyak karyawan-karyawan baru ya? Banyak karyawan baru. Itu kejadian apa memang Pak? Itu awal mulanya bang. Saya masuk kerja itu bang. Itu tanda-tanya udah nggak enak bang. Oke. Saya baru-baru masuk kerja itu nggak enak. Pertama kayak saya patroli pertama nih. Saya masuk patroli pertama buat patroli buat kirim ke foto. Itu saya udah nemuin yang gak enak bang. Kejadian apa tuh Pak? Kejadian itu saya udah nemuin yang kayak wah aduh. Pertama dari suara, terus kayak dari orang gitu kan. Tapi bukan orang sih gitu kan. Iya. Jin ya. Lebih parahnya itu bang, itu saya sampai dikagetin bang. Oh nampak gitu? Astagfirullahaladzim, itu sampai dikagetin bang. Itu yang benar-benar saya benar-benar sampai nggak bisa lah. Iya, bisa berkata-kata Pak Dede, tapi kita tahan dulu ceritanya Pak Dede. Nah buat teman-teman itu nih kisi-kisi sedikit dari Pak Dede. Nah lagi-lagi sebelum masuk ke ceritanya gue mengingatkan apapun yang ceritakan sama Pak Dede ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif buat kalian semua. Melainkan cerita Pak Dede ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama. Karena memang hal goib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Pertama jadi security itu sekitar lama juga ya, sekitar 4 tahun yang lalu lah pertama. Jadi sebenarnya ceritanya itu pertama itu ngelamar bukan jadi security bang. Awalnya iya. Ceritanya itu saya mau ngelamar jadi orang taman. Maintenance taman. Enggak, beda. Kalau maintenance kan untuk kayak bagian sikan. Teknisi. Kalau kita tuh bagian taman, bagian nyapu, nyiram gitu kan. Pokoknya bagian bersihan lah awalnya. Cuman pas saya datang ke lokasi sama teman itu, saya lihat lokasinya kayaknya
horor juga nih gitu kan, horor juga nih. Udah punya perasaan gitu bang, udah punya perasaan kayak dengan ambil nggak gitu bang, ada perasaan kayak gitu sih. Cuman ya udahlah gitu kan, namanya kita mau nyari kerja gitu kan bang. Ya udah, akhirnya saya ngelamar tuh, ngelamar jadi taman. Kebetulan saat itu taman penuh bang ceritanya. Oke. Taman penuh, adanya security. Ditanya security, saya tanya dong, kerjanya ngapain aja pak gitu kan. Jadi security ya biasa mas gitu kan, ya keliling patroli gitu biasa. Oh gitu doang, iya. Oh cuma kayak gitu doang, saya pikir kenapa nggak saya coba gitu kan. Akhirnya ya udah saya ambil lah tuh kan, karena kebetulan juga saya udah berkeluarga gitu kan, saya juga butuh kerjaan, ya udah terpaksa saya ambil kan bang. Saya ambil, akhirnya saya masuk dah tuh, cerita diterima. Saya terima training selama kurang lebih 3 bulan. Saya training, udah training selama seminggu itu berjalan lancar aja gitu bang, aman, nggak ada normal aja, biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa. Karena kita kan baru gitu kan bang, baru. Jadi perkenalan sama teman-teman dulu lah. Banyak pak itu buat security di situ? Di situ banyak, di situ security itu ada semua total 9 orang. 9. Jadi satu regunya itu ada 3 orang. Bagi 3 orang. Untuk shiftnya itu dia dari jam 8 malam sampai kalau masuk pagi itu dari jam 8 pagi masuk, pulang jam 8 malam. Kalau misalnya dia masuk malam, pulang jam 8 pagi. Kayak gitulah pokoknya. Jadi 24 jam tuh. Jadi kalau misalnya ada yang sakit, kita bisa backup kayak gitu aja sih biasanya. Nah, udah kayak gitu, udah perkenalan semua tuh sama teman-teman semua, kenalan. Baru kita masih pagi tuh cek area lah tuh, cek area yang harus kita foto-foto nanti, ya kan. Kita cek area yang foto-foto, kalau kasih titik A sampai ujung udah kita hafalin semua, sampai yang di dalam klaster kita hafalin, bahkan sampai nomor-nomor mobil, plat nomor pun kita hafalin. Itu SOP-nya pak? Itu SOP-nya buat pegangan kita. Nah itu kan selama sebulan lah saya ngapalin itu tuh buat pegangan saya gitu kan, buat SOP juga kayak gitu. Ya udah berjalan begitu aja, berjalan. Tibalah saya tuh posisi masuk malam. Posisi masuk malam pertama, ceritanya masuk malam pertama. Waktu itu saya masih belum hafal tuh sebagian rute mana yang harus dipatroli. Berarti besar banget dong pak? Dibilang besar sih, ya besar sih, karena posisinya itu lokasi itu nggak cuma satu titik bang. Jadi di tempat ini dari sini ke ujung sana sampai belakang sana ke kuburan pun sampai ke sana juga. Gitu. Posisinya saya yang pertama patroli. Saya ya patroli aja biasa gitu kan. Awalnya biasa aja. Karena nggak gimana ya, kita namanya net kerja gitu kan. Jadi udah pikiran yang lain-lain udahlah, walaupun kanan kiri kasarnya pohon-pohonan, bahkan itu kan dulunya bekas sawah bang, bekas dapat cerita juga itu gimana dari teman-teman ini begini, udahlah saya rawain lah, karena saya yang mau net kerja gitu kan. Udah kayak gitu, malam pertama saya patroli, udah biasa pokoknya selama sekitar 2 bulan sampai 3 bulan dah. 5 bulanan. Ya pokoknya sekitar segitu, normal aja bang tuh. Pas di pertengahan bulan baru dah tuh mulai timbul yang udah mulai nggak enak tuh bang. Udah mulai nggak enak tuh ceritanya. Kayak sering dengar suara gitu kan. Suara-suara dari mana aja. Cuma saya mikir, udahlah gitu kan. Toh kita juga masing-masing pikiran saya kayak gitu awalnya. Nggak ada punya pikiran gimana. Bang ngerokok dulu bang ya? Iya. Jadi nanti bang. Sambil ngerokok juga nggak apa-apa pak. Ya jadi kayak gitu. Jadi selama 5 bulan itu ya nggak ada apa-apa sih. Selama 5 bulan itu nyaman-nyaman aja. Pertengahan bulan mau ke setahun itu baru mulailah tuh. Jadi mulai kejanggalan, kayak dengar suara gitu kan. Cuman saya masih rawin kalau suara-suara tuh saya masih bodo amat gitu kan. Jadi udah nggak perlu, udah bodo amat dah, udah masing-masing gitu kan kalau semua suara-suara kayak gitu. Bahkan kadang pernah gitu kan di tempat saya sendiri, di pos saya sendiri, kadang-kadang suka ngeliat sesuatu gitu. Cuman saya masih
halusinasi. Lebih ngabaikan lah Pak ya. Iya, jadi bodo amat dah gitu, bodo amat dah mau itu apa kayak udah cuek aja gitu kan. Padahal mah teman-teman gitu kayak yang sebelum pernah cerita kalau di tempat ini kayak gini. Iya. Di tempat ini doang kayak gini, gimana tempat lain gitu loh. Kata dia gitu. Cuman saya pikir ya gue kerja di sini kan, ngapain sih gue mikirin kayak gitu kan gitu ya. Iya. Ya udah cuek gitu kan. Nah, jadi ceritanya itu pas malam kedua itu tanggal berapa gue lupa gitu kan. Itu gue patroli bang, gue mau patroli itu dari pertama patroli itu udah ada kejanggalan tuh bang. Udah ada kejanggalan. Pertama dari motor mati bang. Padahal bensin gue ada, baru gue isi bensin gue patroli. Motor gue tuh trouble kan, bingung. Motor kenapa ini kan? Tiba-tiba langsung tek jadi ke arah ke situ bang, karena banyak denger dari kuping gitu kan, banyak ngomong-ngomong dari sana sini gini. Udahlah gitu kan. Gak lama akhirnya saya minjem tuh motor temen, motor dia. Nah, saya pakai tengah perjalanan, jek motor mati bang. Itu bensinnya habis. Kalau itu bensinnya habis ceritanya tuh. Kalau itu bensin habis, saya bingung kan. Dan kan posisi saat itu saya megang HP. Ternyata kebetulan pakai saya habis. Udah di tengah perjalanan itu mau patroli. Saya bingung kan. Akhirnya saya balik lagi ke pos. Saya balik ke pos. Udah mulai pertama kali saya dengar suara orang nangis. Orang nangis tuh. Kan. Saya pikir ini orang lagi berantem terus nangis atau gimana ya. Sempat bang, jadi motor itu saya standarin dulu bang. Saya taruh, saya dengerin. Ini apa gitu kan, saya pikir gitu kan. Itu belum ada pikiran ke sana bang, belum ada pikiran negatif, belum ada pikiran negatif. Jadi kayak apa itu ya, masih penasaran gitu kan, dalam hati. Soalnya posisinya di dalam itu jadi di pembatas itu di belakangnya itu rumah bang, masih ada rumah yang gitu. Ya sebelum jadi perumahan itu masih ada rumah. Saya pikir mungkin orang berantem habis nangis gitu kan, habis berantem cuman nggak lama mikirnya kok nangisnya sek-sekan kayak gini. Sek-sekan kayak gini, saya pikir ya Allah apaan ini kan. Udah awal pertama saya takut bang. Udah saya tuh sambil dorong motor sambil saya kayak orang lari gimana, saya takut tadi itu bang. Ya udah sampai pos tanya kan, kenapa motor? Biasa nggak tahu nih, orang tiba-tiba mati kan, pas gue cek bensin habis. Terus gimana? Ya mau gimana, patroli jalan kaki lah. Saat itu patroli bang, saat itu kita tetap patroli bang, walaupun keadaannya motor nggak ada, kita tetap patroli. Karena buat keamanan ya pak. Iya. Ya mau nggak mau dong jatah saya kan. Ya udah akhirnya saya patroli sendiri tuh pak. Sendiri pak, kita kalau patroli nggak pernah berdua. Oke. Bagi-bagian, jadi 2 jam sekali saya, nanti 2 jam kemudian temen gitu kan. Kayak gitu. Giliran saya jalan kaki. Udah sambil dengerin musik ya kan, karena mungkin saat itu pertama kali saya kerja, pertama kali dengerin suara itu cewek, saya langsung parno bang. Jadi kebayang-bayang di otak, kebayang. Aduh, udahlah sambil cuek ya kan. Udah sambil dengar musik tapi mulut dengan baca-bacaan yang sebisanya gitu kan. Ya udah baca foto ya kan. Di jalanan udah mulai kayak tanda-tanda kayak gitu lagi tuh. Lewat sesek. Itu di pohon bambu bang ceritanya. Sesek. Paling tikus gitu kan. Paling apa gitu. Sesek. Paling tikus gitu kan. Udah cek lagi, jalan lagi sampai ke titik A, udah saya foto, jalan lagi saya ke arah kolam renang. Nah di kolam renang itu pas banget pertama kali saya kejadian, saya itu ditakolin pakai nggak tahu pakai apa ya. Pokoknya itu dia nakol itu apa ya kalau di sini bilang nimpuk. Nah nimpuk ya, kalau bilang nimpuk itu dibagel apa sih namanya, dilemparin batu. Itu ke arah pintu seng bang. Baru saya moto ya kan, kan siapa sih yang kaget kan gitu ya. Ya gitu, apaan sih nih?
ada aja saya pikir gitu kan, ada aja lagi namanya orang kerja. Bismillah lah, udah kelar foto, karya lagi saya tempat yang lain, foto lagi. Itu di dalam itu tuh bang, kita lewatin kuburan, ada kuburan di dalam bang. Oh ada kuburan juga bang? Ada kuburan, cuman karena posisinya itu gimana ya, udah terang jadi kayaknya aja gitu, biasa aja kayak kita, banyak lampu gitu. Iya banyak lampu, kita lewatin biasa aja gitu. Udah ke sana foto lagi, ke ujung lagi udah foto. Ceritanya udah selesai tuh foto tuh, ceritanya tuh. Saya balik lagi. Sama jalan udah saya upload tuh. Saya upload ke grup kan buat bikin foto. Udah saya langsung kantongin. Saya sambil dengar musik, tiba-tiba HP saya mati, tek. Mati. Aduh, mati lagi. Bingung dah. Itu pasti udah tengah-tengah jalan, Bang. Jadi posisinya itu pas saat itu ada beberapa lampu yang mati. Dua lampu tolong tuh mati. Jadi pasnya di tempat terangnya. Pas di tempat terangnya, saya mikir gini. Saya bagal juga ya Pak. Ya, kayaknya datang bang. saya nuin deh, saya sebutin takutnya gitu bang. Iya. Yang udah ada begitu soalnya. Jadi udah saya berhenti di tempat terang itu, saya mikir gini bang. Gue balik lagi nggak nih ke pos, ya kan? Oke. Saat itu karena udah takut bang, awal tuh udah rasa takut gitu kan. Baik lagi apa enggak nih ya? Ah udahlah bodo amat lah, bismillah aja ya kan. Bismillah, jalan biasa. Nggak lama jalan biasa, itu kayak ada yang ngikutin bang. Oh. Kayak ada yang ngikutin tuh. Saya jalan pakai sepatu, dek. Kok ada yang dak. Saya berhenti. Saya merinding bang nih. Iya. Sumpah saya merinding nih. Jadi ada yang ngikutin, saya nggak berani ke belakang bang, sumpah. Saat itu saya nggak berani ke belakang karena saya mikir nanti takutnya malah belakang malah yang nggak enak ya kan. Makanya udahlah pelan-pelan bismillah aja, udah salam pelan-pelan jalan. Itu pas saya ngelangkah itu makin kencang juga bang ngikutin. Temponya ngikut. Sama itu, jadi pas saya dak gitu. Waduh. Saya udah mulai kayak panik gitu kan, kayak panik. Aduh gimana ini ya? Itu udah ada rasa bang. Udahlah besok gue nggak mau kerja lah. Gue mau kerja ini kan udah kayak gini. Tuh awalnya udah nggak enak nih gue nih. Iya. Gitu kan, saya pikir kayak gitu bang. Aduh capek juga kan dalam hati saya. Besok apa saya berhenti atau enggak gitu kan? Ya udah akhirnya saya jalan biasa. Udah. Selesai dekat sampai pos saya itu udah hilang karena udah kelihatan tuh posnya. Tapi bapak sempat nengok nggak? Enggak. Oh sempat nggak ngeliat suara apa gitu? Karena saya udah parno doang bang. Oke. Jadi kalau di pikiran saya tuh kalau saya ingat ke belakang nih takutnya bentuknya aneh-aneh gitu kan. Ya udah pas udah kayak gitu udah dekat pos itu udah nggak ada bang tuh, udah nggak ada langkah, udah mau dekat pos baru sini ke belakang. Nggak ada sama sekali, nggak ada. Oke. Oh ternyata orang iseng gitu kan karena saya. Nah udah pertengahan bulan tuh saya kerja itu setahun, pas banget itu saya habis sebelum puasa itu jatah saya tuh waktu itu patroli karena pada saat itu yang satu teman saya tuh nggak masuk bang. Sakit. Jadi kita cuma berdua orang dong nih, jadi ya pincang dah gitu bang. Jadi kan kalau Dandru kan posisinya saat itu kan dia standby bang, standby di pos ya. Jadi anggota yang harus jalan. Jadi saya emang yang jalan tuh. Oke. Jadi selama 2 jam tuh per 2 jam sendiri. Saya sendiri. Oke. Itu waduh, udah makin dalam hati saya nih, aduh udah makin gak enak nih. Aduh sampai saya pernah ngomong gini sama Dandru saya. Dan ganti Dandru Dan. Saya yang enak badan nih dengan alasan gitu karena udah perasaan udah gak enak gitu kan, alasan ya kan. Udahlah ya kan, saat itu emang Dandru saya emang tegas gitu kan. Ya kalau emang sekarang kamu nggak mau kerja keluar aja gitu kan, karena itu tugas kamu kata dia gitu kan. Oh siap Dan, siap perintah saya bilang gitu. Ya udah dengan posisi yang terpaksa karena saya ya kerja gitu kan. Kembali lagi saya mau mengingat gue tuh dulu ya kerja di sini tuh benar-benar butuh gitu kan. Oke lah saya jalan. Patroli. Saya patroli itu emang dari awal tuh perasaan udah gak enak bang. Itu perasaan saya udah gak enak banget itu. Itu biasanya saya pakai headset bang, saya nyanyi. Buat ngelawan rasa takut lah. Buat ngelawan rasa takut ceritanya. Nyanyi. Jadi kalau dulu itu ceritanya bang,
kita balik ke belakang dulu bang sebentar ya. Jadi dulu itu gimana ya? Jadi dulu itu rumputnya tuh masih tinggi-tinggi bang. Rumputnya itu nggak kayak sekarang. Dulu tuh masih tinggi, masih saya segini-gini lah, masih tinggi-tinggi. Jadi kalau dari posisi saya ngeliat ke jalanan yang ke arah satu, yang arah keluar, itu nggak kelihatan, samar-samar, karena tinggi. Ya udah, saya jalan, naik motor, patroli. Nah di saat itu, kalau di sana kan posisinya kan yang paling serem itu kan yang pertama kali saya dengar suara cewek tuh yang nangis. Nah itu saya udah punya feeling di situ bang, udah punya feeling. Saya naik motor, jalan, itu tiba-tiba bang, itu ada yang keluar dari semak-semak itu bang. Sosoknya apa pak? Jadi ceritanya pas saya masuk nih lewatin polos tidur, itu kayak dari semak-semak, wah kayak gitu bang tuh. Jadi saya kayak orang kaget itu naik motor sampai astagfirullahaladzim itu kan. Setelah motor, udah bang saya keluar tuh. Iya kan? Iya. Apaan tuh gitu kan? Saya lihat ke belakang, itu hitam bang. Cuman posisinya kalau genderuwo kan matanya merah. Cuman dia hitam bang, dia tinggi. Keluar dari alang-alang itu pak? Keluar dari alang-alang, karena posisinya kayak orang lagi bercanda, wah gitu. Jadi alang-alang gitu bang tuh. Gila. Itu untung saya nggak jatuh bang. Iya. Saya udah keluar gitu kan, karena posisi juga takut, bertakut kesel, jadi campur aduk tuh. Jadi saya keluar semua tuh kata-kata, jangan kayak gitulah. Saya kata-kata kayak gitu bang, sampai saking takut keselnya gitu kan. Pas udah saya liatin ya kan, hitam gede banget. Udah saya baca-bacaan, saya nyalain motor lagi. Udah saya terusin lagi bang tuh, saya udah seroin tuh. Saya lanjutin bang, udah saya seroin, bodo amat. Saya lanjutin tuh patroli lagi. Udah kayak gitu. Nah patroli lagi jalan, saya berhenti bang. Jadi di situ tuh yang pertama tadi saya cerita ada pohon bambu. Ada pohon bambu yang itu sebenarnya dari jarak dari cewek nangis itu ke bambu tuh nggak jauh bang. Jarak dekat, itu jarak 10 meter dah. Nggak tahu kenapa saya berhenti ke situ bang tuh. Saya berhenti pas di belokan, saya berhenti. Saya ngeliat ke arah pohon bambu. Posisi pohon bambu itu nggak sengaja gitu kan. Saya arah foto bang. Jadi kayak orang penasaran tapi takut, gimana sih? Ya lebih ke penasarannya lah ya. Mungkin kayak gitu. Saya foto, kira-kira kan. Soalnya saya pikir gini, kalau emang di sini banyak pasti di kamera gue kelihatan. Saya cuman dia seamless kayak gitu aja. Oh nggak ada, ya udah. Saya pas dari motor saya tandarin, itu motor saya berat bang. Posisi berat, belum saya nyalain, saya tarik saya berat gitu kan. Saya pikir apa namanya? Saya pikir setan bang. Giginya lupa saya turunin. Belum netral. Jadi gitu bang. Saya jadi saking parnonya itu kan, udah saking parno ya kan. Jadi lupa gigi saya bang, masih masuk gigi. Iya masuk gigi, lupa tuh. Udah saya nyalain. Keluar dari situ, saya ke patroli lagi tuh, ke kolam renang ceritanya. Yang kedua, pas patroli kedua itu, jadi pas saya masuk ke dalam itu, saya udah gak enak bang perasaan saya. Karena kan kita kan kalau foto itu kita harus masuk dalam bang. Kita harus keliling area itu, kita sisirin. Buat laporan ya? Buat laporan. Naik apa enggak nih ya? Masuk enggak ya? Udah kayak tuh perasaan, sini gue tungguin lo, sini. Iya. Udah perasaan kayak gitu bang. Apaan ya? Masuk enggak ya? Baru saya berapa langkah ke atas, suara kuntilanak bang. Waduh, udah kayak gitu. Saya turun lagi tuh. Aduh, ini gimana ini ya? Belum foto. Bagaimana ini? Saya sampai bingung tuh bang. Saya sampai bingung tuh. Aduh, ini mudah-mudahan nih jangan sampai nampak ini. Soalnya posisinya sebenarnya di kolam renang itu ada security bang. Cuman kalau malam itu kan jadi digelapin. Jadi kita patroli ke situ juga. Udah kayak gitu, saya masuk ke dalam. Saya foto. Saya kira itu perasaan saya ada orang bang di samping. Itu ada orang ngerasa betul kayak ada orang tuh ngeliatin saya lagi diem gini. Perasaan saya tuh gak enak. Ya Allah apaan ini, saya pikir gitu kan. Udah kayak gitu, saya madep ke belakang. Itu yang tadi bang, yang pertama itu yang saya digituin bang, itu ngikutin bang. Si genderuwo itu pak?
Saya juga nggak tahu tuh gendrot, tapi kalau menurut saya sih kalau di sini tuh bilang apa ya, longga-longga sih bang. Oh, tinggi dong. Tinggi, tapi dibilang tinggi banget sih enggak, cuman mungkin bisa sampai 1,5 meter lah. Emang kurus itu pak? Ya kurus. Kalau longga-longga setahu saya kurus. Dia itu nggak gitu kurus sih, nggak gitu gemuk, pokoknya sedang dah. Cuma dia tinggi, Hitam gitu ya? cuma dia tinggi hitam, dia berbulu. Tapi kalau misalnya genderuwo kan matanya merah tuh bang. Ini enggak. Ini mukanya udah rata aja gitu, rata aja. Udah saya ngeliat ada dia, astagfirullahaladzim bang. Itu saya saking panik itu saya lari bang. Oke. Saking takutnya itu saya lari ke bawah gitu kan, ke bawah. Tapi saya nggak tahu ke belakang gitu kan, nggak ada. Ya udahlah. Aduh, ya kan. Udah tuh. Saya akhirnya habis saya foto kedua, saya bakar rokok dulu bang, tuh nenangin dulu. Ya lah, saya nenangin dulu lah. Nenangin sambil ngerokok. HP saya kan mati ya kan, saya bingung juga. Lanjutin atau enggak nih. Itu saya udah putus asa bang. Kok kayak gini banget sih ya, nyari kerjaan ya. Saking ada kerjaannya kayak gini gitu kan, beresiko banget. Udah saya habis ngerokok sebatang, ya udah. Saya langsung balik ke pos bang, nggak pakai lanjutin motor lagi. Karena perasaan saya udah gak enak banget bang. Nyampe pos itu, saya langsung cerita tuh mudandu saya. Cerita panjang lebar gitu kan. Saya cuma dikasih tahu cuma dia sama dia gini, yang jadi apa ya, yang jadi motivasi. Kalau lu takut, ya dia bakal nunjukin depan lo gitu loh. Dia bakal lebih berani. Dia bakalan kasarnya dia bakal nyerap energi lu buat nunjukin diri dia gitu kan. Ya sekarang namanya orang takut gimana sih bang? Iya. Ya kan, karena posisi kita takut gitu kan. Ya gimana gitu. Udah kayak gitu, saya deh tuh. Nah pas udah kejadian itu saya nggak foto lagi bang tuh. Sampai pagi saya nggak foto bang. Udah laporan? Udah nggak ada laporan tuh. Saya bisa minta sama dandu saya tuh, bang saya minta istirahat dong, kayaknya lelah banget ini. Karena lah udah capek gitu bang. Ngeliat kayak gitu juga, ngalamin kayak gitu juga. Apalagi yang posisi saya dikagetin itu yang bener-bener saya ngerasa trauma sih enggak, cuman kayak aduh capek banget gitu kan. Nah saya cerita sama dandu saya sengaja karena posisi anggota saya ini bener-bener penakut bang. Oke. Jadi kalau saya cerita yang ada udah dia bisa berhenti ya kan. Takutnya dia juga mau patroli, saya cerita sama dandu saya tuh. Cerita sama dandu saya, udah kita semua masalah itu. Ternyata dia cerita bang. Ke teman abang? Ke teman saya cerita, ceritanya. Pas cerita, ya besoknya dia resign bang. Sampai resign bang. Iya. Saking mungkin dia denger aja, dia sampai sehoror itu gitu ya gimana dia ngalamin ya kan. Mungkin saking udah takutnya gitu kan. Ya udah, saya berdua lagi tuh sama dia. Oke. Sama dandu saya. Dalam hati saya gini, aduh capek banget dah gitu kan, capek banget dah harus kayak gini. Lu gimana ya? Masa saya harus resign? Lemah banget gua. Dalam hati sih kayak gitu bang, karena kita butuh gitu kan. Jadi takut sama kebutuhan itu ya kalah takutnya gitu kan, walaupun sebenarnya takut gitu. Udah tuh. Nah jadi pas ini soalnya kejadiannya nggak lama bang tuh, selangnya nggak lama, seminggu ya kan. Nah kebetulan pas seminggu kemudian tuh jatuhnya saya malam pertama saya patroli itu di jalan saya udah baca apa aja tuh bang, baca apa aja. Pada pertama saya baca apa, mudah-mudahan ya Allah lindungi saya, jangan sampai saya ketemu ataupun saya dengar yang gak enak gitu kan, lindungi gitu kan. Saya bilang kayak gitu kan. Udah tuh jalan bang, foto aman tuh bang. Pertama ya kan, foto aman. Yang kedua di kolam renang aman tuh, nggak ada suara, kayaknya adem aja gitu kan. Nah pas yang kedua gitu saya udah tenang tuh. Wah alhamdulillah nih, udah baca-baca udah aman. Mau sampai ke 4, ke 5, ke 6 saya udah pulang dah kita bang tuh. Ke pos? Mau ke pos. Itu sampai ke pos bang, saya berhenti. Oke. Itu pos saya berhenti, saya kaget bang. Itu di tengah jalan ada kuntilanak bang. Lagi diem, lagi diri. Saya pasti begini bang. Ya Allah, ini apa lagi ini ya? Ya Allah ya. Sumpah saya merinding bang. Iya. Aduh, siapa yang ngomong gini bang? Dia pasti jauh. Udah lah lu jangan gangguin gue lagi kerja gitu kan. Pagi apa ya kan? Gue tuh lagi kerja, lu jangan gangguin gue nggak gangguin lu.
Bilang kayak gitu kan. Saya udah ngomong kayak gitu bang. Sampai gimana ya? Jadi kayak orang takut jadi ngelawak. Saya sampai gini. Saya ngomong sendiri gitu kan. Ini gue pakai ulti, flicker apa gue pakai vegan sih? Gitu udah aja kayak gitu mas saya. Udah kayak gitu, udah ngomong sendiri. Kalau gue pakai vegan, tapi gue kesurupan ya kan? Apa damage balik apa kagak nih? Takutnya gue malah nembus saya kan ya. Apa gue pakai immortal ya? Udah begitu bang tuh. Jadi posisinya masih situ bang. Posisi itu masih di jalur gua. Nggak hilang gitu ya? Nggak hilang, posisi di jalur gua. Masih diri dia. Gue sambil mikir kan gimana caranya ya kan. Jadi itu saat itu belum nggak ada pikiran buat telepon dan gue nggak ada. Jadi gue mikir gimana ya gue lewat ya. Lu sono pergi apa? Sampai terus gitu bang teriak. Sono lu pergi ngapain sih di situ ya kan? Gue mau lewat. Gue sampai kayak gitu bang. Wah kayaknya gue harus pakai apa nih ya? Wah gue pakai Johnson, gue tabrak bener nih katanya. Biasanya begitu bang. Gue tabrak apa kagak nih? Tabrak kagak tabrak. Udah begitu bang tuh saya. Akhirnya saya nyalain motor ya kan. Udah mau saya gas. Nggak jadi bang, saya berhenti lagi. Oke. Takut. Takutnya muncul lagi bang. Aduh, tabrak. Tadi dia mati ya kan. 2 kali mati dia. Tapi bener setan ini gimana ya? Jadi kayak ngelawak sendiri gitu bang. Jadi udah gimana ya? Udah saking bingungnya juga. Udah kayak gitu. Ya udahlah. Bismillah ya dah. Ya udah saya jalanin bang tuh. Jaraknya sekitaran 25 meter dah. Saya jalan set, makin deket. Kok jelek banget mukanya bang. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Sampai begini bang. Ya Allah ya Robi. Lu neng, lu ngapa neng? Saya bilang gitu bang sampai teriak. Lu ngapa neng? Itu bang, matanya itu bang kayak mau copot gitu, mau jatuh. Itu bener-bener kelihatan banget itu bang. Itu darah di baju. Saya kan kalau dulu kan mikirnya mungkin karena ngeliat film ya, dulu kan pikiran saya kuntilanak itu kayak apa ya, baju putih bersih gitu bang. Enggak bang, Kotor bang. itu kayak orang abis main tanah bang. Oke. Baju putih kita main tanah, kena tanah kan kotor gitu. Jadi kotornya absurd gitu. Lusuh pokoknya, gitu ya? Iya pokoknya itu nggak jelas kotornya itu. Jadi kayak gitu bang. Udah saya deketin, saya lihat astagfirullahaladzim tuh matanya mau keluar bang. Muter balik saya. Nggak jadi muter balik, saya nggak jadinya nggak jadi lewat dia ya. Saya muter balik lagi. Saya diem lagi bang. Diem lagi tuh. Ya Allah gimana ini ya Allah, saya mau ngomong gitu kan. Ya Allah lindungi hamba ya Allah gitu kan. Aduh bismillahirrahmanirrahim ya kan. Udah saya di motor begini, saya bacana tuh. Nggak lama terbang dia, bukan iya terbang bang. Dia terbang gitu. Dia terbang gini. Terbang kayak gitu. Alhamdulillah udah saya langsung nge-post. Buat itu saya udah di post begini bang. Saya ketakutan. Sampai ditanya sama Dandro, lu ngapa muka lu pucet gitu kan? Kagak bang, dingin banget ini, gua dingin banget ini. Saya nggak bercita bang. Udah kayak gitu, itu selama setahun saya kerja di situ tuh. Nah, setahun lebih itu ceritanya posisinya Dandro saya resign. Dandronya sampai resign. Dandro saya resign. Jadi mungkin kalau dia sih bukan karena horor itu, mungkin karena hal lain mungkin ya. Iya. Karena ada hal lain mungkin dia resign. Ceritanya saya lah naik tuh bang, jadi Dandro. Oke. Ceritanya naik jadi Dandro. Jadi setahun setengah itu jadi Dandro. Kan kalau saya kan kalau Dandro kan standby itu kan ya di pos bang tuh. Ceritanya itu ada lagi bang. Saya udah di pos nih, udah punya anggota 2. Ceritanya kan udah punya anggota 2. Yang biasa seperti biasa, patroli biasa. Cuman saya bingung, anehnya kenapa yang lain biasa aja. Pulang biasa aja. Nggak pada cerita gitu pak? Nggak ada cerita apa-apa. Iya. Karena mungkin gimana ya? Mungkin karena dari awal saya nggak cerita bang. Iya. Jadi saya nggak cerita yang horor kali ya. Jadi di pikiran, di mindset dia tuh jadi nggak ada gitu loh bang. Karena kan orang kalau udah ceritain gitu, kadang-kadang suges. Oke. Nah kayak gitu, makanya saya nggak cerita. Tiap hari patroli biasa aja. Nah kejadiannya pas posisinya itu jam setengah dua pagi. Jadi ceritanya anggota saya kan jatahnya dia istirahat nih. Saya suruh istirahat kan. Dulu istirahat, gue yang jaga sendiri. Lagi main HP bang tuh. Ditakolin saya bang. Ini bakal dia di pos berarti ya? Di pos. Jadi pos itu lampu saya matiin bang. Karena kan nyamuk banyak gitu kan. Saya matiin. Saya
lemparin tulang ayam bang. Oh. Dari samping itu kan ada doser itu udah hidup pasti, tapi ditaruh situ lah. Jadi saya takolin tuk, pasut ke arah saya, apaan tuh? Saya lihat, saya ambil tulang ayam dari mana ini? Posisi ditakolin dari samping. Udahlah, bodo amat gitu kan. Sehari itu, malam kedua begitu lagi bang, 2 kali. Duk yang satu kena tangan saya tuh. Saya kaget, saya pikir apa jatuh cicak gitu kan. Kok tulang ayam dari mana ini? Udah kayak gitu, saya langsung flashback. Karena dulu itu kalau makan ayam bang, selalu saya lempar ke samping bang. Oke. Dulu ceritanya itu, saya langsung flashback situ. Dibalikin. Iya, jadi lucu dah. Jadi abis makan ayam di situ kayak ngerasa, wah ini kayaknya lu ngelemparin balikin ke gua nih, gara-gara gua ngenawarin lu nih gitu kan. Ya udahlah, biarin dah. Oke lah, biarin gitu kan. Udah tuh aman tuh tanya. Nah, pas saya masuk malam lagi itu posisinya malam Jumat saat itu gerimis bang. Saya masih di pos tuh bang, karena kan saya udah diangkat jadi dandro gitu kan. Kebetulan anggota saya itu jadi dia istirahat. Saya lagi di depan. saya lagi ngadep ke arah sana bang, pojokan. Nggak sengaja gitu saya ngeliat begini. Itu apaan ya? Saya tegesin kan. Apaan sih itu? Karung, masa ya karung? Nggak mungkin. Soalnya tinggi bang dia. Oke. Nggak tahu itu pocong, nggak tahu itu kuntilanak. Karena masih jauh posisinya. Tapi saya yakin tuh 1000% itu bukan karung. Karena di situ nggak ada apa-apa. Oke. Saya cuma pikiran saya bilang saya nggak takut. Itu karung, gitu kan. Pas udah kayak gitu, nggak lama kok dia gini bang nih. Loncat. Wih, apaan tuh? Saya bangunin tuh teman saya. Bangun. Ngapa Dan? Sini dah. Lu mau ngeliat pocong nggak? Saya gituin kan. Karena posisi 2 jadi kayak orang berani gitu bang. Saya tunjuk tuh bang ke arah sono. Wah bang, ini pocong bang. Wah bang, itu dia langsung kayak orang apa ya? Baru pertama kali ngeliat, jadi kayak orang takutan gitu bang. Takutnya yang biasa tuh. Sampai ngeri ngeliatnya gitu kan. Takut biasa gitu, udah pegangan saya bang tuh. Udah pegangan lu takutan, udah santai aja, santai kan. Kita nggak ganggu dia nggak bakal ganggu gitu kan. Biarin aja ya kan. Udah kayak gitu, udah usah tidur lagi. Nggak bang, udah ini gua. Ya udah gua mau ngencing dulu. Pas lagi ngencing ya kan, mau ke kamar mandi, duduk bang di tangga bang. Gila, pocongnya? Pocong duduk, belum pernah kan lihat pocong duduk? Ya Allah bang, pocong duduk bang begini. Saya mau ke kamar mandi, astagfirullahaladzim. Tuh kencang banget teriak saya begitu, astagfirullahaladzim. Ya Allah cong, saya ngomong gitu kan. Sampai nggak jadi bang, saya langsung ke depan. Saya bilang, orang dia nonton tangga, anjing emang. Apaan bang? Orang di sono. Susul bang, demi Allah gua bilang, aku gitu kan, saya gitu kan. Wah kacau kan. Udah kayak gitu, bang gimana nih bang? Udah biarin. Apa sih diroin? Nggak usah takut, selalu aja. Kita ganggu dia mungkin mau kenalan kali apa. Dia mungkin biasanya kalau kayak gitu tuh dia tuh pengen ngasih tahu sesuatu gitu. Saya tuh soalnya kayak orang bijak, kayak orang paling berani gitu bang, ngasih tahu dia biar tuh nggak takut, jadi biar tuh berani gitu kan. Mungkin dia mau ngasih syarat atau apa gitu kan. Colot lagi bang, syarat gini kan dia sih kelihatan tuh posisinya lagi duduk gini, nggak ada. Oh udah nggak ada, aman, udahlah. Nah itu udah tuh kejadian saat itu tuh, wah kacau banget bang. Di situ tuh emang gimana ya? Pasan dari dulu tuh banyak orang yang sering keluar masuk kerja bang. Karena itu. Oh banyak yang nggak betah gitu. Banyak yang nggak betah karena posisinya itu mungkin satu sering digangguin. Cuman dia nggak mau cerita apa gimana gitu kan. Nah untuk bangunannya pak, itu dulu bekas apa pak sebelum jadi perumahan gitu? Kalau sebelum jadi perumahan itu sawah bang. Oh dulunya sawah. Dulu sawah itu digusur gitu. Dulu sawah digusur. Okay. Dijadiinlah itu. Termasuk ada kuburan di dalamnya, itu emang bekas kuburan pemakaman gitu? Itu memang pemakaman bang. Umum gitu pak? Itu pemakaman keluarga bang. Oh bukan pemakaman umum? Bukan. Jadi dulu tuh cerita panjang bang. Itu ada sempat sengketa juga gara-gara itu sampai
kan jadi posisinya kan kalau makam itu nggak dipindahin kan bang, jadi jalanan jadi kayak aneh gitu bang, Muter gitu. jadi muter kayak gitu kan. Makanya ya mungkin karena keluarga itu mungkin karena di situ udah lama. Iya. Jadi sebelum dia jadi apa namanya rumah-rumah itu sawah, rumah itu udah ada, keluarga itu pada ada. Jadi mungkin dia ngerasa gue tuh orang lama gitu kan ya. Suhunya di situ lah ya. Iya kayak gitu mungkin bang. Jadi sampai sekarang masih ada. Oke. Masih ada Untuk pengalaman Pak kan sekarang Pak Dede ini udah jadi dandru ya. Jadi di sana. Untuk saat-saat ini ada laporan-laporan nih dari anak buah Bapak gitu ngalamin kejadian-kejadian apa gitu. Kalau laporan sih ada aja sih bang. Namanya kita kerja sebagai security, pengalaman itu pasti ada di masing-masing semua anggota pasti ada bang. Oke. Yang paling horor gitu Pak. Ini salah satunya ada nih anggota saya. Jadi ceritanya dia patroli bang nih. Dia patroli ke dalam. Itu dia mau patroli pertama itu dia nemuin orang lagi nyapu bang ceritanya. Oke. Dia ngomong sama saya begini. Jadi pas gue lewat gini ya Dan, ada orang lagi nyapu ya kan. Gue klakson. Ya udah, gue klakson dia nggak jawab ya kan. Nggak jawab. Ya udah gue abaikan aja kan. Gue abaikan cuman dalam hati gue, oh ini orang ngeselin banget sombong gitu kan. Sombong banget gitu. Apa mentang-mentang gue belum lama di sini, gue baru sini jadi kayak cuek gitu kan. Udah kayak gitu, saya pas udah patroli pertama saya muter balik lagi bang tuh. Saya klakson lagi bang. Kata si itu anak anggota masih ada gitu berarti kan. orang itu? Masih ada bang. Saya klakson lagi. Klakson sama dia tidit. Cuman dia masih nyapu aja bang. Oke. Masih nyapu aja tuh. Dalam hatinya kesal banget bang. Jadi kayak gue ini di sini kan keamanan gitu kan. Iya. Kok kayak nggak dihargai gitu. Oke. Udah kayak gitu saya foto ke pos lah ceritanya dia. Ke pos nanya sama saya, Dan orang taman pulang jam berapa Dan? Dia ngomong sama saya gitu kan. Saya boleh ketawa bang saya. Lu gak sih ngaco kali ya gitu kan. Lu kebanyakan lu saya bilang kayak gitu kan sama dia. Emang apa sih Dan? Ini jam berapa ini? Coba lihat jam itu. 2:30. Sempat bengong dia tuh. Ngapa lu? Apa? Enggak Dan. Diem aja tuh bang tuh. Dia mukanya tuh udah gak enak bang, udah pucat betul mukanya bang, udah gak enak banget. Saya tanya lagi, ngapa lu? Tuh bang, tadi gua pas gua patroli, tuh ada orang gua tanya lagi nyapu, cuman dia nggak jawab bang. Berarti itu apa bang? Ya udah. Berarti dia nyerupain tukang kebun gitu Pak? Iya, ceritanya jadi kayak orang tukang kebun gitu. Logikanya memang nggak ada orang tukang kebun gitu maksudnya? Pos itu 2:30 pagi bang. Memang nggak ada jadwal tukang kebun ya? Tukang jadwal itu boy, rata-rata pulang tuh jam 5 habis maghrib. Oke. Tuh rata nggak ada jam 3 bang. Perempuan apa laki-laki Pak? Kalau yang laporan dia lihat gitu? Kalau dia bilang sih fisiknya sih dari posturnya sih kayak laki-laki bang. Laki-laki. Usia berapa tuh Pak? Mungkin sekitar usia 35 sampai 40 lah. Berarti udah lumayan tua ya? Udah setengah tua lah ya? Setengah bayar. Oke Pak Dede, mungkin satu pertanyaan lagi nih Pak dari saya. Bapak kan dandru nih. Berarti kan Bapak sering nerima laporan-laporan dari hasil-hasil anggota Bapak patroli kan? Ya. Ada nggak sih Pak foto-foto yang sempat ketangkap kamera gitu? Dari laporan-laporan atau dari Bapak sendiri ngalamin ada penampakan-penampakan gitu? Kalau foto-foto sih memang kebetulan nggak ada. Cuman kalau kita pribadi langsung, kita secara nggak langsung ada, sering gitu. Iya, maksudnya nggak sampai ketangkap kamera ya? Nggak sampai ketangkap. Nggak mungkin ada yang ketangkap kamera bisa kita tampilin gitu Pak, biar lebih ada sih, sebenarnya gitu. Sebenarnya ada. Posisinya itu udah lama, udah karena HP waktu itu udah ganti juga, jadi kehapus. Ada. Jadi saya foto itu sosok kakek nenek lagi duduk. Kakek. Iya. Cuman itu sempat rame, saya naikin grup sempat rame. Iya. Sempat kayak viral gitu kan. Iya. Sempat rame. Ya cuman udah nggak ada Pak ya fotonya ya. Fotonya udah nggak ada sih. Oke Pak, ada yang lupa saya tanya ini Pak. Bapak kan bekerja di situ udah lama nih. Maksudnya tadi Bapak bilang sempat lebih dari 4 tahun lah ya. Ada nggak sih Pak dari sosok-sosok yang Bapak temuin itu nyimpan histori di situ gitu? Apa di tempat itu dulunya bekas apa gitu dari sosok yang kita sebut tadi Bapak bilang longga-longga, kuntilanak, pocong gitu. Ada nggak histori-histori mereka gitu? Memang tempatnya aja itu bekas hutan apa sawah gitu? Kalau detailnya sih saya sebenarnya juga kurang tahu juga karena itu dulunya mungkin karena sawah gitu Bang ya. Jadi mungkin
emang dari awal dari situnya sendiri gitu. Memang udah jadi tempatnya dia waktu sebelum itu dibangun sebelum ya. itu dibangun. Jadi dia ngerasa kayak terusik gitu bang. Iya, karena tempat dia ya. Oke. Oke Pak Dede, sebelumnya terima kasih banyak nih udah bercerita pengalaman sewaktu menjadi security. Ini horor banget nih. Baru ini Pak saya nemuin kejadian tuh sampai benar-benar setannya ini ngagetin gitu. Itu bang. Biasanya kan dia asik sama aktivitasnya sendiri ya. Iya. Maksudnya walaupun dia menampakkan, ya dia asik sama diri dia gitu, nggak lebih yang ngagetin seperti itu Pak ya. Itu bang yang bikin momen saya sebenarnya sampai sekarang tuh masih kebayang, masih keingat gitu. Iya sosoknya ya Pak ya. Oke, sebenarnya bukan sosoknya bang sebenarnya. Kagetannya ini. Iya, maksudnya sampai ngagetin kayak gitu ya. Itu bang yang bang saya. Gokil. Ya, tapi lagi-lagi ya jadikan pelajaran lah Pak ya dari semua apa yang Bapak temuin, dan sekarang juga Bapak bisa jadi belajar dari situ ya. Sampai hingga akhirnya ada hikmah lah bahwa bisa keangkat jadi danru di perusahaan itu ya. Alhamdulillah lah. Oke Pak Dede, sekali lagi terima kasih banyak. Saya juga udah dikasih tempat. Ini tempatnya juga nih horor banget nih. Dan konon katanya Pak Dede juga ada cerita tentang gusuran ya Pak ya. Ada. Karena ini di belakang ini, jadi teman-teman nih, di belakang ini bangunan tol ya Pak ya. Mau dibikin tol ya. Dan ini penggusuran nih, dan katanya Pak Dede juga ada cerita tentang sebelum pindah ke tempat ini ya. Jadi di bawah nih rumah Pak Dede yang digusur ya. Ya, di danau di sini. Ada danau ya. Yang danaunya itu bekas kuburan tadi Pak Dede. Ya. Oke. Nanti 1000 komentar bakalan gue undang lagi Pak Dede buat cerita lagi, dan gue bakal mampir lagi di rumah Pak Dede nih. Oke, buat Pak Dede sekali lagi terima kasih banyak. Buat teman-teman juga terima kasih, dan lagi-lagi apapun yang ceritakan sama Pak Dede ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif buat kalian semua, melainkan cerita Pak Dede ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama. Karena memang hal goib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Gue Ibnu Peter Sidik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dede terima kasih banyak. Terima kasih.